Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia nggak ketemu dengan agama, dia nggak ketemu dengan teori, dia nggak ketemu dengan kakek, dia ketemu Yesus. Orang yang betul-betul ketemu Tuhan, sesuatu yang drastis berubah dalam hidupnya, saudara. Ini yang membuat seseorang yang ketemu Tuhan berbeda dengan orang Kristen kebanyakan. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan alasan yang keliru. Sekarang dia ngerti destininya. Cahaya yang membutakan sampai mujizat yang menyembuhkan. Tapi yang paling utama bagi Saulus adalah sekarang dia ngerti untuk apa dia hidup. Dia nggak berhenti sampai ketika Ananias tumpangan tangan, selaput jatuh dari kedua matanya, dia bisa lihat. Nggak stop di situ. Tapi Saulus langsung terjun sampai di ayat yang kita baca pertama tadi, membuat semua orang bingung. Kenapa orang yang dulu mengejar-kejar kita mau membunuh kita, sekarang orang yang membela nama Yesus paling luar biasa. Dia ngerti bahwa the end chief goal of a man is to glorify God. Tujuan akhir dan tujuan paling utama setiap manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kawin, bukan untuk cari pangkat, bukan untuk cari pendeta dihormati orang, bukan untuk cari posisi, bukan untuk ganteng, bukan untuk kaya, bukan untuk tenar populer, tapi untuk memuliakan Allah. Dan dalam segala bidang profesi apapun kau lakukan itu. Kalau Anda tidak memuliakan Allah dalam hidupmu, sorry ya, seberapa panjang umurmu, katakanlah umurmu panjang sekalipun karena kau mampu punya jaga kesehatan sampai umur 90, kalau kau tidak memuliakan Allah lewat umurmu yang cuma 90 tahun itu, sia-sia umurmu, sia-sia. Sejak muda saya ngomong sama Anda, saudara, muliakan Allah, muliakan Allah. Paulus ngerti destininya, dan Paulus tidak sia-siakan, sekalipun umurnya tidak lama, tapi hidupnya maksimal. Dari seorang yang menjadi aib buat Tuhan, menjadi seorang yang memuliakan Tuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan menyadarkan dia bahwa saya punya utang yang gede banget sama Tuhan. Dan sebetulnya seberapapun dia berkarya, utang itu tidak pernah bisa bayar. Makanya pelayanan dan hidup yang memuliakan Tuhan harusnya jadi sebuah ucapan syukur. Sampai dia ngomong dalam Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi, melainkan hidup dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Anda tidak pernah dapat berkarya maksimal buat Tuhan sampai Anda sadar dari lubang hitam macam apa Tuhan angkat Anda. Kita ini brengsek semua. Siapa yang duduk di sini bisa ngomong, enggak, Tuhan pilih saya karena saya suci kudus. Roma 3 menggambarkan kepada kita kondisi manusia. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada, kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena kita hebat. Tidak. Kesadaran itu yang membawa Paulus menjadi orang yang luar biasa. Karena dia sadar, ini panggilannya gak main-main. Ananias padahal sudah ingatkan Paulus tentang ingatkan Tuhan tentang reputasi buruk Saulus. Tetapi Tuhan sekali lagi menegaskan penerimaannya terhadap Paulus sebagai alatnya. Saudara, bicara penerimaan berarti bicara pengampunan. Karena tidak ada pengampunan sejati tanpa penerimaan. Anda tidak bisa bicara Anda sudah mengampuni seseorang kalau Anda tidak lagi menerimanya. Omong kosong. Kalau Anda sadar Tuhan ampuni kita dan terima kita, hari ini kita bisa ganteng-ganteng gaya-gaya di sini melayani, jadi umat Tuhan di sini, sadar kita diampuni dan diterima. Itu sebabnya ayo terima. Anda mau jadi orang Kristen yang punya greater calling, tidak mungkin Anda punya hati berbelas kasihan sama orang kalau Anda tidak punya penerimaan sama orang. Kalau Tuhan mau menerima dia, kenapa sih menolak dia? Anda tidak akan pernah mengalami greater calling sampai Anda punya hatinya Tuhan. Sadar bahwa kalau Tuhan mengampuni, Tuhan menerima. If God forgive, God accept. Sama seperti apa yang dia lakukan sama kita. Kalau Anda mau gereja itu, Anda mau bergerak dan greater calling, Anda harus punya Tuhan. Seperti Anda siapa, Anda itu diampuni dan diterima. Sehingga Anda bisa terima orang seberapapun jijik dia. Saya bergumul dan sedih lihat anak-anak Tuhan cuma bisa terima orang yang kulitnya mirip, yang bajunya bermerek, yang wanginya sama. Cinta yang Yesus tunjukkan lewat pengampunannya membuat Saulus jatuh cinta sama Tuhan. Dan jika pengorbanan adalah
wujud paling tinggi dari cinta seseorang kepada orang yang dikasihi. Maka Paulus nggak cuma ngomong cinta, dia betul-betul hidup dan mati karena cintanya bagi Yesus yang terlebih dahulu mati buat dia. Dulu dia selfish, dulu dia self-centered, dulu dia egois, dulu dia self-serving. Karena begitu banyak orang yang serve dia sebagai seorang petinggi, sebagai elit Farisi. Dia sudah terbiasa dilayani, tapi sekarang dia rela melayani. Bahkan fokusnya berubah. Tadinya fokusnya diri, sekarang fokusnya orang lain. Ini greater calling. Itulah bedanya dengan orang yang cuma beragama, tahu banyak, tahu teologi, tapi tidak mengalami encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kelihatannya tahu banyak, tapi sebetulnya tidak tahu apa-apa. Karena sebetulnya sebelum kita mengalami kasih Tuhan, semua pengetahuan kita nol besar. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan pasti mengalami perubahan drastis, radikal. Paulus yang sadis, ganas, berubah jadi Paulus yang habis-habisan mengasihi Tuhan dan sama sampai mati. Sampai kepalanya dan lehernya terpisah. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia mengasihi kamu dan saya. Sampai berita Injil bisa sampai di sini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, aku yang paling berdosa. Dia gak tunjuk orang lain. Pertemuan dengan Tuhan membuat kita sadar siapa kita. Kita orang brengsek, kita orang najis, kita orang gois. Maunya dimengerti, maunya dilayani, maunya diampuni, maunya dipahami, tapi sukar mau memahami orang lain, apalagi menerima dan mengampuni orang lain. Paulus sadar ini kuncinya. Ketika aku dikasihani, kuncinya apa? Paulus mengalami kasih Tuhan. Orang yang kering di dalamnya, yang tidak mengalami kasih Tuhan, tidak akan bisa membagikan apa-apa keluar dari hidupnya. Karena kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Hidup adalah anugerah, tapi hidup yang anugerah ini mau kita buat apa dengan hidup ini? Cuma makan dan minum, cuma kerja, cuma ngumpulin uang, cuma kawin-ngawin, cuma seks, cuma beranak lantas mati. Ngapain hidup yang cuma begitu? Buat apa? Itu hidup yang meaningless. Pengkhotbah mengatakan hidup seperti ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaan semua yang kita kerjakan model gitu di bawah matahari. Kenapa Saulus bisa mengalami perubahan total yang membingungkan? Sebab perjumpaan dengan kasih Tuhan membuat dia ngerti bahwa hidup itu bukan cuma soal perkara jasmani. Anda kerja silakan, Anda kuliah kan. Tapi ingat, Anda kuliah, kerja, jadi pengusaha, jadi bisnismen, jadi pejabat, jadi apapun, bilang seperti ini, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Tapi hidup bagi Kristus. Orang dunia nggak ngerti konsep ini, karena bagi orang dunia Tuhan, agama, iman adalah alat tools untuk memperoleh apa yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Sebaliknya orang yang puas dalam Tuhan berpikir, ketika saya beriman, apa yang saya bisa buat untuk Tuhan dan menghadirkan kerajaan surga di bumi. Itu benar-benar ketika kita mulai berpikir, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan. Gak usah Tuhan kirim saya ke Tiongkok, kirim saya ke Afrika. Semua ada yang gak bisa makan, ipamu ada yang gak dapat kerjaan, cari, kasih, tolong. Saudara harus berpikir, saya ini dalam hidup yang sekelebat ini, saya meninggalkan jejak apa buat Tuhan di sini? Bukan cuma kami sekedar mengenal Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Kami pun ingin jadi anak-anak Tuhan, ingin jadi gereja Tuhan yang dimanfaatkan oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Kami bosan Tuhan cuma hidup agamawi. Kami bosan cuma kebaktian rutin. Kami mau more of you dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup satu hidup yang greater, satu hidup yang lebih hebat, yang lebih besar Tuhan. Kami bosan Tuhan cuma jadi orang Kristen biasa-biasa. Kami bosan cuma jadi orang Kristen anyep suam-suam kuku. Kami ingin hidup kami terbakar buat Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami sedang hidup di ujung daripada ujung akhir zaman. Buat kami gerak Tuhan. Buat kami gerak Tuhan. Buat kami gerak ketika kami tidak bergerak. Saudara-saudara, people are dying out there. What are you waiting for?